Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'd. Diinginkan Allah SWT, rezeki itu sudah Allah tanggung. Wa ma min dabbati fil ardi illa 'alallah rizquha. Dan tidak ada sesuatu yang melata di muka bumi, pasti Allah sudah tanggung rezekinya. Tapi sekarang persoalannya, kenapa manusia merasa hidupnya sempit, seakan-akan dia tidak memiliki rezeki? Karena manusia tidak mau bersyukur. Manusia itu sifatnya keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Idza masyahu syarru jazua. Wa idza masahu khairu manu'a illa al-musallin. Sesungguhnya Allah SWT itu menciptakan manusia itu dalam keadaan keluh kesah. Idza masyahu syarru jazua. Apabila dia ini mendapatkan musibah, maka dia mengeluh. Wa idza khairu manu'a, apabila dia mendapat kebaikan maka dia itu pelit, medit. Tidak mau dia mensyukur nikmat itu dengan memperbanyak sedekah atau memperbanyak ibadah pada Allah SWT. Itulah sifat manusia, illal musallin, kecuali orang yang sholat, orang beriman. Orang beriman itu, maka ajaba amril mu'min, aku kagum pada orang beriman, kata Rasulullah SAW. Iza syara sabar wa iza dara sakara. Orang beriman itu semuanya menjadi kebaikan bagi dia. Apabila ditimpa musibah, bencana, cobaan diberikan Allah kepada dia, maka dia bersabar. Apabila dia mendapatkan kenikmatan, kelapangan, kekayaan rezeki, jabatan, pangkat, maka dia bersyukur. Zalika khairul lahu, maka semuanya menjadi kebaikan bagi dia. Mendapat musibah, bencana, cobaan, maka dia bersabar, maka dia mendapat pahala. Dia membaca doa, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua sesuatu. Maka dalam beberapa kitab lama ceritakan, maka dengan bacaan doa ini, maka kesempitan, cobaan, musibah yang menimpa dia menjadi kebaikan bagi dia. Sebagaimana sahabat ini, ketika dia mendidik musibah, maka Rasulullah SAW ajarkan kepada dia, Allahumma ajirni fi hazal bala wabadilhu khairum min. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpaku ini, dan gantilah musibah, bencana, cobaan ini dengan yang lebih baik bagiku. Maka dalam beberapa wilayah diceritakan, maka sahabat ini mendapat pengganti yang lebih baik daripada yang musibah bencana yang dia dapatkan. Itu bagi orang beriman itu begitu. Walaupun dia mendapat cobaan, musibah, bencana, maka dia bersabar pada Allah, dia berdoa kepada Allah, maka itu akan menjadi sumber kebaikan, rezeki yang lebih banyak lagi bagi dia. Tapi kalau dia tidak bersabar, maka menjadi sempit bagi dia. Sebagaimana Sa'labah ini. Sa'labah ini adalah salah seorang sahabat Nabi. Tapi dia tidak bersabar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ini sholat biasanya ke masjid, kemudian dia cepat-cepat pulang. Maka ditanya oleh Nabi, kenapa hai Sa'labah kamu seperti orang munafik, pergi ke masjid cepat-cepat pulang? Maka kata Sa'labah, ya Rasulullah SAW, aku ini miskin. Istriku di rumah itu mau sholat menunggu kain yang aku pakai. Maka dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, doakan aku supaya aku menjadi orang kaya, sehingga aku bisa selalu dekat sholat di masjidmu bersama engkau. Hai Sa'labah, kata Rasulullah SAW, bersabarlah. Sampai 3 kali, Sa'labah ini terus mendesak Nabi untuk mendoakannya. Maka Nabi SAW memberikan dia 2 ekor kambing, domba, kemudian dia mendoakannya, maka akhirnya Sa'labah terkenal menjadi orang kaya. Lembah-lembah di kota Madinah itu penuh dengan domba Sa'labah. Sehingga Nabi bertanya pada sahabat yang lain, mana Sa'labah? Ya Rasulullah SAW, Sa'labah sekarang sudah jadi orang kaya ya Rasulullah. Dia sibuk ngurus kambingnya ya Rasulullah. Dia sibuk ngurus dombanya. Maka kata Rasulullah SAW, sehingga dia tidak bisa ke masjid lagi. Iya benar ya Rasulullah SAW.
Maka kata Nabi, celaka hai Salabah. Ketika waktu zakat setelah 1 tahun ini, maka Rasulullah SAW ini mengutus sahabatnya untuk mengambil zakat. Maka kata Salabah, kenapa aku harus memberikan zakat? Sedangkan ini adalah rezeki yang telah Allah berikan kepadaku. Ini merupakan pemaksaan. Maka didengar oleh Nabi SAW, maka Rasulullah SAW berkata, celaka Salabah. Celaka Salabah, celaka Salabah sampai 3 kali. Maka akhirnya didengar oleh Salabah, Rasulullah SAW mendoakan begitu. Maka dia berlari pada Rasulullah SAW minta maaf dan dia berikan harta zakat kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menolaknya. Begitu juga zaman Abu Bakar, dia memaksa memberikan zakatnya ini, dombanya ini, kambingnya kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar menolaknya. Rasulullah SAW sudah menolak, apalagi aku. Begitu juga zaman Umar. Nauzubillah, sehingga dia mati Salabani dalam keadaan orang yang suruh khotimah. Nauzubillah, semua nauzubillah. Itulah akibat orang tidak bersabar, tidak bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Seorang yang bersabar ini walaupun dia timba musibah, maka dengan ucapan dia, alhamdulillah ala kulli hal, ya Allah, terima kasih ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah atas segala sesuatu, maka ini menjadi penyejuk hatinya, banyak menjadi nikmat dalam hatinya. Tapi kalau orang ini mendapatkan harta yang banyak, kekayaan yang banyak, dia tidak bersyukur juga, maka walaupun dia diberi kekayaan yang banyak, maka akan terasa hambar. Tidak terasa dia mendapat nikmat dari Allah SWT. Dia hanya berpikir, oh ini harta gua, ini dapat gua dari bisnis saya, kesuksesan saya, pangkat jabat saya. Dia tidak tahu bahwa itu semua datangnya dari Allah. Rezeki minallah, min khazanatillah, dari khazanah Allah SWT. Dia merasa itu adalah dari diri dia sendiri, sehingga dia menjadi kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat ini maka adalah lain syakartum la azinanakum wa lain kafar inna azabi lasyadid. Maka diancam oleh Allah SWT, di warning oleh Allah SWT dengan azab yang sangat pedih. Itu orang yang kufur nikmat. Hari ini kita kaya saja belum, sudah takut miskin. Sehingga hari-hari yang kita pikirkan, kita takut kita ini menjadi orang yang sengsara di dunia. Padahal kesengsaraan dunia ini dibanding kesengsaraan tidak ada apa-apanya. Maka hadirinkan Allah SWT, kita bersabar atas Allah berikan kepada kita di dunia. Kemudian kita mensyukuri apa saja yang Allah berikan kepada kita di dunia sampai kita bertemu dengan Allah SWT. Orang yang bersabar, orang yang bersyukur ini dalam segala sesuatunya ini ibarat garam pada makanan. Walaupun dia mendapat musibah bencana, dia senyum, dia katakan, alhamdulillah ya Allah, kau berikan sesuatu ini dengan begitu indahnya musibah bencana ini ya Allah. Maka itu menjadi makanan yang begitu nikmat. Garam yang menambah nikmat makanannya. Tapi kalau dia tidak bersyukur, walaupun makanannya banyak, bagus, enak, tidak dikasih garam, maka tersambal. Subhanallah, bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.